Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan video dengan tema cara hidup dari dividen saham TAPJI tahun 2025. Nah, apa saja yang akan kita bahas tentang bagaimana cara hidup dari dividen saham TAPJI tahun 2025? Yang pertama ada profil TAPJI, yang kedua ada pemegang saham TAPJI, yang ketiga pergerakan saham TAPJI, yang keempat laba TAPJI yang selalu positif, kelima TAPJI rajin bagi dividen, keenam dividen yield yang besar, yang ketujuh simulasi dan modal yang dibutuhkan, yang kedelapan resiko penurunan harga. Profil TAPJI Triputra Agro Persada Tbk. PT Triputra Agro Persada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan karet. Bersama dengan anak-anak perusahaan yang terletak di berbagai kota di Sumatera dan Kalimantan, TAPJI berkomitmen untuk selalu menghasilkan produk minyak kelapa sawit, crude palm oil, dan inti kelapa sawit, palm kernel, yang berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri maupun di luar negeri. TAPJI percaya dapat berkontribusi positif bagi perekonomian dunia dan lingkungan sosial. Hal ini sesuai dengan visi misi TAPJI, yaitu membangun perkebunan terbaik bagi dunia, dan misinya yaitu mengembangkan perkebunan ramah lingkungan yang mampu memperbaiki taraf hidup orang banyak. Dalam mengembangkan bisnisnya, TAPJI memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku dan mengikuti standar dan sertifikasi yang diakui oleh nasional maupun internasional, yaitu dengan memiliki sertifikat internasional Sustainable Palm Oil, Roundtable on Sustainable Palm Oil, dan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Pemegang saham TAPJI. Oke, untuk pemegang saham TAPJI ada banyak ya. Yang pertama ada PT Persada Capital Investama sebagai pengendali, memegang sebanyak 6.570 juta lembar saham atau 33%. Kemudian ada PT Triputra Investindo Area memegang saham sebanyak 4.780 juta atau sekitar 24%. Kemudian ada PT Daya Adicipta Mustika memegang 3,96 miliar atau sebanyak 19%, dan sisanya dipegang oleh masyarakat sebanyak 3.350 juta lembar saham atau sekitar 16%. Lalu ada Theodor Permadi Rahmat yaitu 1 miliar atau sekitar 5%. Nah, untuk pengendali TAPJI sendiri ini adalah Triputra Group ya. Lanjut ke pemegang saham TAPJI. Pada November 2024 jumlah pemegang sahamnya sebanyak 10.400 orang dan naik menjadi 13.000 orang pada tahun 2005 ya, 2025. Pada bulan April 2025 jumlah pemegang sahamnya sebanyak 13.200 orang. Naik sekitar 2.500-an orang ya. Oke, lalu kita lihat ke pergerakan harga saham TAPJI. Nah, selama 1 tahun terakhir pergerakan saham TAPJI cenderung uptrend ya. Dia bergerak di atas moving average 200. Nah, untuk harga tertingginya ada di harga 1060 dan harga terendahnya di harga 535, dan harga saat ini ada di harga Rp880 per lembar saham. Lalu kita lihat laba TAPJI yang selalu positif. Kita lihat pendapatan atau revenue dari TAPJI mulai tahun 2020 sampai 2024. Pada tahun 2020 pendapatannya sebesar 5 triliun, pada tahun 2021 naik menjadi 6,2 triliun, pada tahun 2022 naik lagi menjadi 9,3 triliun, dan pada tahun 2023 turun sedikit pendapatannya menjadi 8 triliun, dan pada tahun 2024 naik lagi menjadi 9,6 triliun. Nah, selama 5 tahun terakhir pendapatannya cenderung tumbuh dari tahun 2020 sampai 2024 dari 5,2 triliun menjadi 9,6 triliun, naik sekitar 60-70% ya pendapatannya. Oke, lanjut sekarang ke net income atau pendapatan bersih. Pada tahun 2020 net income TAPJI sebesar 911 miliar, naik pada tahun 2021 menjadi 1 triliun 159 miliar, dan naik lagi menjadi lebih tinggi menjadi 2,98 triliun atau 2 triliun 980 miliar pada tahun 2022. Pada tahun 2023 pendapatan bersihnya turun menjadi 1 triliun 600 miliar dan naik lagi pada tahun 2024 menjadi 3 triliun 120 miliar. Nah, selama 5 tahun pendapatannya naik, pendapatan bersihnya naik sekitar 300% ya, dari 900 miliar menjadi 3 triliun 100 miliar. Oke, lalu kita lihat EPS. EPS-nya itu sama dengan net income dibagi jumlah saham yang beredar ya.
Nah, kalau kita lihat hampir sama dengan net income, IPS-nya naik dari tahun 2020 ke tahun 2024 sekitar 300% ya, dari 45 per lembar saham pada tahun 2020 menjadi Rp157 per lembar saham pendapat IPS-nya. Sekarang kita lanjut membahas dividen histori TAPJI. TAPJI merupakan saham yang rajin membagikan dividen. Dari tahun 2021 sampai tahun 2025, TAPJI tidak pernah absen bagi dividen. Dividennya yaitu dividen final dan ada dividen interim dan final pada tahun 2024 dan 2025. Oke, sekarang kita lihat dividen yield TAPJI. TAPJI konsisten memberikan dividen yield di angka 32% sampai dividen payout ratio maksud saya yaitu 32% sampai 112% selama ya 5 tahun terakhir ya. Untuk dividen yieldnya sendiri berkisar 2% dan tertinggi sebesar 15% pada tahun 2024 ini. Oke, lalu kita membuat simulasi modal yang dibutuhkan untuk hidup dari saham TAPJI. Asumsi biaya hidup 5 juta per bulan, biaya hidup setahun 60 juta. Dividen payout rasio TAPJI sebesar 96% dan dividen per lembar Rp152. Maka butuh 394.000 lembar atau 3.900 lot saham TAPJI untuk memperoleh dividen 60 juta setahun. Dengan harga saham TAPJI saat come-date Rp980, maka modal yang dibutuhkan untuk dapat dividen 60 juta sebesar Rp386.800.000. Lalu simulasi kedua yaitu dengan asumsi biaya hidup 10 juta per bulan, maka biaya hidup setahun 120 juta. Dividen payout rasio TAPJI sebesar 96% dan dividen per lembarnya Rp152. Maka butuh 789.000 lembar atau 7.894 lot saham TAPJI untuk memperoleh dividen 120 juta setahun. Harga TAPJI saat come date sebesar Rp980, maka modal yang dibutuhkan untuk dapat dividen 120 juta yaitu Rp773 juta. Yang terakhir, asumsi biaya hidup 20 juta per bulan, maka biaya hidup setahun 240 juta. Dividen payout rasio TAPJI 96%, dividen per lembarnya Rp152. Maka butuh 1.570.000 lembar saham atau 15.789 lot saham TAPJI untuk memperoleh dividen 240 juta setahun. Harga per lembar saham TAPJI saat come date Rp980, maka modal yang dibutuhkan sebesar Rp1.547.300.000 untuk dapat dividen 240 juta setahun. Lalu resiko penurunan harga saham. Nah, setelah bagi dividen, harga saham biasanya turun senilai dividen yang dibagikan. Nah, kalau untuk kasusnya TAPJI, dividennya itu dividen final sebesar 76, maka ya penurunan harga sahamnya ya sekitar 76, 75 atau 80 lah, sekitar segitu ya. Nah, untuk mengatasinya bagaimana? Maka membeli saham 1 bulan atau 2 bulan sebelum RUPS ketika harga saham TAPJI itu masih sideways di bawah. Jadi ketika harga belum gerak 1 bulan sebelum 2 bulan ya teman-teman beli kalau mau dapat dividennya. Dan solusi terakhir supaya untuk mengatasi penurunan harga yaitu menjadi investor jangka panjang yang fokus pada dividen. Nah, karena di TAPJI ini labanya selalu positif, nah labanya bertumbuh, kemudian dividennya bertumbuh, maka cocok untuk dijadikan dividen investing. Jadi selain fokus pada dividen, kita juga dapat capital gain jika harga saham TAPJI mengalami kenaikan pada jangka panjang. Nah, ini kita lihat ada gap down ya setelah pembagian dividen. Pada chart ini kan ada D itu dividen itu, nah setelah dia bagi dividen dia langsung down itu. Nah, senilai dividennya TAPJI yaitu sekitar Rp76 lah. Oke, sekian dulu teman-teman pembahasan video kali ini. Semoga video yang saya bagikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.